Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Rizky Aditya dari kelompok 5 akan melanjutkan mendemonstrasikan terkait wireframe mengenai penitipan anak, yang dimana kami memberi nama dengan titip ceria. Baik, langsung saja ke pembahasan yang dimana ini adalah eh, halaman utama yang dimana ini mengharuskan kita mendaftarkan akun seperti masuk dan terdapat dua opsi yaitu masuk dan daftar. Nah, perlu kita ketahui ini adalah oleh karena kita masuk sebagai eh, pemilik layanan yaitu penitipan anak, pemilik layanan penitipan anak, maka kita akan mendaftar. Ketika kita memilih daftar, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini, yaitu memasukkan nama pengguna, yaitu nama pemilik layanan tersebut, terus memasukkan email, kata sandi, dan mengkonfirmasi kata sandi untuk memvalidkan dari kata sandi awal. Setelah itu, kita pilih daftar. Setelah mendaftar, nah ini sebagai contoh, yaitu seperti Adina ada Gamara. Ketika kita sudah memasukkan email, nama, kata sandi. Setelah kita memiliki daftar, maka eh, akan memunculkan halaman pendaftaran berhasil. Nah, ini adalah opsi pendaftaran bagi pemilik layanan penitipan. Nah, ketika kita sudah memiliki akun, maka kita tinggal menekan masuk saja. Nah, adapun setelah kita menekan masuk, maka kita masuk ke halaman untuk memasukkan nama kita, yaitu nama sebagai pemilik layanan. Memasukkan nama, terus kata sandi, setelah itu masuk. Nah, ini sebagai contohnya. Ketika kita sudah memasukkan nama, terus kata sandi. Setelah itu kita masuk. Eh, nah, adapun ketika kita lupa kata sandi, maka kita akan menekan lupa kata sandi, masuk ke halaman, maka kita akan langsung eh, dihadapkan dengan halaman lupa kata sandi. Nah, ketika kita masuk ke sini, kita tinggal mendaftarkan atau memasukkan email kita. Setelah itu lanjut, contohnya seperti ini. Nah, masukkan email siapa aku, gmail.com. Setelah itu lanjut. Eh, Oke, akan dikirim kode untuk mengkonfirmasi akun kita. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kode tersebut seperti ini contohnya. Masukkan kode tersebut, setelah itu selesai. Seperti itu. Nah, setelah kita berhasil eh, login, berhasil login atau masuk, maka kita akan menuju ke halaman eh, daftarkan layanan penitipan anak sekarang utama ini, yaitu kita akan masuk sebagai pemilik layanan akan menekan daftar layanan. Nah, ketika pemilik layanan tersebut menekan daftar layanan, maka akan menuju ke yaitu halaman selanjutnya dengan menambahkan data penitipan anak seperti meletakkan memasukkan gambar terkait eh, tempat penitipan layanan penitipan anak tersebut. Nah, terus memasukkan tempat, nama tempat dari pelayanan penitipan anak, setelah itu alamat alamat tersebut. Setelah itu kita memasukkan nomor telepon. Nah, adapun waktu operasional ini ketika kita menekan bagian
ini apa ini panah kecil ini. Nah, maka ini adalah masukan jadwal hari. Nah, ketika kita menekan bagian kecil panah ini, maka akan muncul hari dalam drop down tersebut. Ini masukkan jadwal hari, maka sebagai contoh ya kita masukkan hari Senin, kita memilih hari Senin sampai pengambilan hari Selasa. Dari sini hari Selasa. Nah, ini masukkan jadwal jam ya, itu ya jam pengantaran serta jam pengambilan. Misalnya jam jam berapa lah, jam 12 atau jam sampai jam 1. Nah, seperti itu. Adapun ini harga layanan. Nah, ini ketika kita menyekrol ke eh, ke atas maka ya menyekrol ke atas maka ini ada lanjutan layanan harga penitipan, layanan harian seperti pada untuk pelayanan harian itu misalnya sekian, setelah itu layanan mingguannya sekian, layanan bulannya sekian, setelah itu kita diharuskan memasukkan sertifikat izin usaha. Nah, terus kita tinggal mengunggah sertifikat dari pemilik layanan tersebut. Nah, untuk fasilitas ini seperti ya fasilitas dari eh, tempat penitipan anak tersebut seperti ada CCTV, terus AC, eh, dan lain sebagainya lah ya. Setelah itu, setelah kita setelah memiliki layanan terus mengisi dari eh, nama, tempat, alamat dan sebagainya, maka tinggal menekan tambahkan data. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Nah, kita akan menambahkan gambar tempat layanan anak, terus jalan, dan sebagainya. Nah, setelah terisi semua, maka tinggal tekan atau klik tambahkan data. Setelah itu pendaftaran layanan berhasil. Tinggal kita selesai. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pendaftaran mengenai pemilik klien tersebut. Mungkin selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pigo. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana pada halaman pertama ini adalah halaman beranda dari sisi pemilik layanan. Nah, di sini dilampirkan fitur untuk menampilkan data dari si penitipan layanan. Kemudian terdapat 4 menu, yang mana terdapat data anak, jadwal kegiatan anak, laporan pembayaran, dan CCTV. Ketika si pemilik layanan menekan tombol lihat, maka akan dibawa ke halaman tempat penitipan anak yang dituju, yang mana terdapat data-data yang telah diisi sebelumnya. Di sini si pemilik layanan dapat juga mengedit data dari tempat penitipan anak yang telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat notifikasi, di mana ketika ditekan akan ditampilkan halaman notifikasi terkait aktivitas dalam penitipan anak tersebut. Kemudian terdapat 4 fitur, yang mana ketika ditekan fitur data anak, maka akan dibawa ke halaman data anak, yang mana di sini si pemilik layanan dapat melihat data-data anak yang telah didaftarkan ke tempat penitipan anaknya. Dan ini merupakan tampilan dari ketika si admin melihat halaman data anak tersebut, yang mana terdapat nama anak, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, dan alergi, beserta foto si anak tersebut. Kemudian ketika admin menekan tombol jadwal kegiatan anak, maka akan dibawa ke halaman jadwal kegiatan anak. Nah, di sini si admin bisa menekan tombol tambah, mana nantinya admin dapat menambah data untuk jadwal kegiatan anak. Di sini admin dapat mengisi nama kegiatannya, lalu ada deskripsi kegiatannya. Kemudian ada disediakan jam kegiatan
kapan jadwal kegiatan anak tersebut dilaksanakan. Setelah data anak ditambahkan, maka akan ditampilkan pop-up yang menampilkan bahwa penambahan data kegiatan jadwal anak telah berhasil dilakukan. Kemudian berikut merupakan tampilan dari jadwal kegiatan anak yang telah disusun atau telah ditambahkan. Nah, di sini juga admin dapat melakukan pengeditan terhadap jadwal kegiatan anak, yang mana ketika selesai mengubah maka akan muncul pop-up bahwa edit kegiatan jadwal anak telah berhasil dilakukan. Kemudian jika admin ingin menekan hapus, maka akan muncul pop-up yang mana pop-up ini akan muncul sebanyak 3 kali untuk meyakinkan si pemilik layanan apakah ingin menghapus data tersebut atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dapat dilihat jika kita tekan CCTV di halaman beranda admin, bakal muncul seperti ini. Nah, karena kameranya belum ditambahkan, bakal muncul tombol tambah. Tombol tambah ini berfungsi untuk menambahkan CCTV yang nanti bisa digunakan. Selanjutnya, untuk sekarang kita menyediakan satu jenis kamera, yaitu WiFi kamera. Jika kita tekan WiFi kamera, berarti bakal muncul seperti ini. Ini adalah identitas kameranya. Seperti ini ya teman-teman. Jika kita tekan berikutnya, bakal muncul konfigurasi proses jaringan. Ini untuk mengkonfirmasi kamera dengan aplikasinya. Jika menggunakan QR code. Jika kita tekan berikutnya, bakal muncul menentukan nama kamera password baru. Jika kita tekan berikutnya, bakal tekan kamera telah ditambahkan dan kembali. Nah, jika kita telah menambahkan satu kamera dan juga 3 kamera, bakal muncul seperti ini. Jika kita tekan kamera 1, bakal muncul langsung full screen dari kamera 1. Nah, di sini ada tombol ke kanan. Jika kita tekan tombol kanan, bakal muncul kamera 2 dan seterusnya dan ke kamera 3. Dan di sini juga ada tombol mengecilkan layar. Bakal balik lagi ke sini. Nah, selanjutnya jika kita tekan laporan pembayaran, bakal muncul seperti ini. Ada 3 orang tua ya. Status pembayaran 3 orang tua. Ada 2 yang selesai dan ada yang belum selesai. Jika kita tekan yang selesai, bakal keluar seperti ini. Jika kita tekan yang belum selesai, bakal muncul seperti ini. Jika bisa dilihat statusnya itu pending. Jika kita tekan konfirmasi, bakal seperti ini. Status pembayaran diperbarui. Nah, dapat dilihat statusnya sudah selesai. Dan di sini juga statusnya pun juga selesai. Jika kita mau menghapus transaksinya, bisa kita tekan hapus, bakal muncul ini. Data ini akan dihapus secara permanen dan tidak dapat dikembalikan. Jika kita tekan hapus, data tersebut sudah dihapus. Jika kita tekan kembali, bakal seperti ini lagi. Dan ini nomor orang tua 1 hilang. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Liza. Baik, selanjutnya ada menu login. Di sini kita akan masuk sebagai orang tua. Di sini klik orang tua, kemudian halaman pendaftaran orang tua ini ada nama pengguna, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi. Di sini setelah itu
kita klik daftar. Kemudian akan muncul halaman jika pendaftaran sudah berhasil. Untuk akan ditampilkan ke halaman masuk. Kita bisa memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah didaftarkan. Jika lupa kata sandi, di sini kita bisa memasukkan email. Kemudian jika sudah memasukkan email, klik lanjutkan. Kita akan dikirim kode. Kemudian jika sudah memasukkan kode, klik selesai. Selanjutnya, di halaman beranda ada pilihan layanan anak 1, 2, dan seterusnya. Di sini saya akan memilih nama layanan titip anak 1. Kemudian akan muncul informasi tentang tempat penitipan anak 1. Di sini ada gambar tempat penitipan, alamat, nomor telepon, jam operasional, harga layanan penitipan, dan fasilitas. Kemudian, jika ingin pesan, kita klik pesan penitipan. Setelah itu akan muncul profil orang tua dan profil anak. Di sini profil orang tua ini ada alamat, nomor telepon, email. Dan di profil anak ada nama anak, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, dan alergi. Nah, di sini ada notifikasi, ada gambar lonceng ini sebagai notifikasi. Jika diklik akan muncul halaman notifikasi, tagihan, dan lain-lain. Kemudian di pencarian ada filter tentang mencari berapa yang ingin dicari dari harga 100.000 sampai 500.000, dan hari operasionalnya tuh dari Sabtu sampai Minggu, Senin sampai Jumat, atau setiap hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemesanan layanan penitipan anak. Jika ingin memesan penitipan, maka yang harus dimasukkan adalah informasi anak yang berisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan juga informasi wali orang tua, itu nama lengkap, nomor telepon, email, alamat tinggal. Di sini juga orang tua memasukkan jadwal penitipan yang dimulai dari tanggal berapa dan juga berakhir tanggal berapa, jam penitipan, dan informasi medis anak, apakah memiliki alergi atau tidak, dan apakah anak itu memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti asma, diabetes, dan lain-lain. Jika semua data-data informasi anak sudah diisi, maka tekan berikutnya akan masuk ke metode pembayaran. Di metode pembayaran ini ada 3, yaitu transfer bank, e-wallet, dan tunai. Misalnya orang tua memilih pembayaran melewati transfer bank, maka akan muncul pilihan bank, misalnya ada BNI atau BSI. Kemudian jika orang tua mengeklik bayar, maka akan muncul cara membayarnya di bank, yaitu melalui virtual account, dan ada keterangan bagaimana cara membayar virtual account di bank. Kemudian jika sudah, maka cek status pembayaran. Di rincian transaksi ini akan muncul nama transaksi, ID pembayaran, kode virtual, metode, jumlah yang dibayar, batas waktu, dan nama penitipan. Jika orang tua ingin melihat
bukti transaksi, maka akan muncul bukti-bukti transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian jika orang tua melakukan pembayaran melalui tunai, maka caranya akan seperti ini. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara pembayaran melalui tunai. Terus jika kita cek status pembayaran, maka akan muncul rincian transaksi. Dalam rincian transaksi ini ada nama pengguna, ID pembayaran, status pembayaran, metode pembayarannya, kemudian jumlah yang dibayar, batas waktu, nama penitipan, dan nama petugas yang melakukan transaksi tersebut. Jika dilihat bukti transaksinya, maka akan muncul rincian transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan bagian laporan harian anak. Di dalam laporan harian ini terdapat komunikasi, kegiatan anak, dan CCTV. Di dalam kegiatan anak itu terdiri dari jadwal-jadwal kegiatan anak, misalnya jadwal mengantar anak, sarapan, bermain, makan siang, tidur siang, dan menjemput. Kemudian di dalam komunikasi maka akan muncul bagian komunikasi orang tua ke bagian layanan penitipan anak. Di dalam laporan harian juga ada bagian CCTV. Di dalam CCTV, di sini orang tua bisa melihat dari kamera 1, 2, dan 3, dan juga orang tua bisa melakukan full screen pada kamera 1, misalnya mengklik kamera 1 maka akan muncul full screen kamera 1. Kemudian jika ingin melihat kamera 2 maka nggak klik bagian kanan maka akan muncul kamera 2. Jika klik bagian kiri di kamera 2 akan muncul kamera 1. Jika mengklik bagian kanan di kamera 2 akan muncul kamera 3. Di sini orang tua juga bisa melakukan zoom in atau zoom on kamera. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.